Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah Nabi Safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa ri'abaina wa mahadina wa jaddi wa jannana wa al-syarikin wa malaikatil muqarrabin. Khususan mu'allifatul kita wa khususan ikutin salihah wa sawil hajah. Syaulul amal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa rahimul qubur minal midatul muslimat min masyarakat Arabiha khususan ila baina wa baikum syaulul amal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat mukminin mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat di Allah Taala, yang punya masalah di segala Taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah di timah Allah Taala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Kita doakan juga semoga rakyat Palestin diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dan mereka yang terkorban menjadi syuhada di Allah Ta'ala, dan Allah menghancurkan jenis Yahdi lanatullah. Syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa ahlul 'uqdatam min lisani qawlina radina billahi rabbil bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilahana tamassudna wa rahmatul atina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa bawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, taribam yang berbahagia, tuan pengerti suara dan saudara kuasanya, Dato' Datin, tuan dan puan muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri depan Allah SWT, karena kita telah dipilih sekali lagi untuk diberi kesempatan menambahkan investment kita melalui majlis taklim dan perpandukan kitab baru ya, 40 hadis jalan ke surga. Baik, kita baru sampai hadis ketiga ya. Hadis ketiga tajuknya adalah mati di atas kalimah tauhid. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba ayyuzakhrij anin nar wa yudkhilal jannah falta'tihi mayyatatuhu wa huwa mu'min billahi wal yawmil akhir. Rawahu Muslim. Artinya lebih kurang, daripada Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang perkataan terakhirnya
yakni sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis yang kedua artinya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang berbahasa lebih kurang, sesiapa yang ingin selamat dari api neraka dan masuk surga, maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Keterangan hidup di dunia ini hanyalah sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula, yaitu alam barzah. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal tersebut dan di manakah tempat kita mengembuskan nafas terakhir, dan bagaimana keadaan kita di saat itu. Apakah dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka mati kita dalam husnul khatimah, alhamdulillah, ataupun dalam melakukan maksiat, mati dalam suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita tidak tahu bilakah saat kematian itu. Maka kita perlu memastikan setiap gerak dan gerak-gerik kita dicatat sebagai ibadah. Kita wajib menjauhkan diri dari melakukan dosa, karena kematian boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Apabila melakukan ibadah seperti sholat, rasakan bahwa itulah sholat yang terakhir. Apabila kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, rasakanlah itulah Ramadan yang terakhir buat kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari bulan suci Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan amal ibadah yang lain. Kita juga mestilah rajin beristighfar, bersalawat kata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan berzikir kepada Allah SWT. Antara zikir yang perlu kita berbajakan ialah menyebut kalimah tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari, 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimat tauhid itu, Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimat itu sebagai kalimat terakhir yang ketika kita mengembuskan nafas yang terakhir. Amin. Baiklah Datuk dan Tindak sekalian, begitulah ya suasana hidup dan kehidupan kita sebagai manusia yang lemah, yang daif, yang tidak akan pernah tahu di mana kita akan berakhir. Bahkan apa yang kita lakukan petang nanti pun kita tidak tahu. Apa yang berlaku besok pagi pun tidak tahu. Atas dasar ini kita harus selalu berwaspada, selalu berhati-hati. Salah satu di antaranya sesuatu yang senjata yang paling ampuh, yang paling bagus, pastikan setiap hari bersyukur dan niat harian. Nah, ini hubungannya demikian Tuhan sekalian. Karena dengan adanya bersyukur, kita pasti akan mendapat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minadzabil syadid. Dan niat harian sebagai apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi alhamdulillah bagi Datuk Datin sekalian mengistiqamahkan untuk syukur harian, niat harian itu sebagai senjata yang pertama dan utama
di mana kehidupan kita dalam satu hari, satu malam sudah bersyukur, bermana kita mendapat tambahan, dan niat harian benar tambah. Segala yang kita lakukan ada poin, ada ganjaran. Itu yang jelas. Baik, apa yang terjadi? Sudah lama kita tidak ucapkan kalimah ini bersama-sama. Mari kita sama-sama menyebutkan. Saya dulu, kemudian Datuk Datin, tuan sekali ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan kami orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosa kami selama ini. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan rezeki kami tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kami hari ini tidak akan zalim. Saja kami hari ini akan menolong orang yang mazlum. Saja kami hari ini akan menyempurnakan hajat saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Ini asasnya. Lepas itu kita ikuti dengan amal-amal yang lain. Segala yang kita lakukan, selepas kita mengucap ini ada poin. Kalau kita tidak ucapkan ini, apa yang kita lakukan? CCTV malaikat offline. Tidak online, tapi offline. Jadi selepas kita belajar ini, apa syarat dan termanya supaya kita mendapatkan poin, supaya kita dapatkan husnul khotimah, kita mendapatkan suatu tiap hari, mendapatkan bisa melakukan zikir, salawat dan istighfar. Ini dimulai daripada ucapan pertama kita bangun tidur atau di pagi hari. Itu persoalannya. Jadi tiap hari kita bersyukur. Nanti setelah kita akan closing ceremony, akan tutup hidup kita, mati kecil kita kembalikan kepada Allah dengan mengadakan koreksi diri, mengadakan introspeksi atau mawas diri atau penilaian KPI kita dalam satu hari ini dengan ungkapan penyerahan total kepada Allah. Ya Allah, saya seharian ini banyak amal soleh yang telah kami lakukan atau yang telah saya lakukan, mohon diterima ya Allah. Tetapi kalau banyak yang tidak baik, banyak yang salah, banyak yang keluar dari ajaran ya Allah, mohon dimaafkan. Apalagi sekali lagi kita highlightkan 7 perkara. Ya Allah, seandainya pandangan saya pada hari ini, pendengaran saya, ucapan saya, tingkah laku saya, hati dan jiwa saya, serta akidah saya terkeluar dari ajaran ya Allah, baik itu saya sengaja maupun kami tidak sengaja, atau sedar atau kami disadari, kami hanya mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ampunilah kami ya Allah apabila dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa ibu bapa mertua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat seentero dunia, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia, dan kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidur beres. Jadi pagi kita memulai dengan menyebut nama Allah, dan sebelum kita mati kecil atau tidur, kembalikan kepada Allah. Ini suasana yang luar biasa. Tuan-tuan ya, untuk mendapatkan nilai-nilai supaya kita matinya nanti selalu dalam kalimat thayyibah, dalam kalimat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mana, karena kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan mengakhiri hidup kita, masa yang bagaimana, apakah kita dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan maksiat. Ini kita lakukan. Namun benang-benang merah atau titik-titik rahasia itu kita ada ketahui. Ditambah pula pemahaman seperti yang diucapkan Abu Hasan As-Sazali,
guru daripada Ibnu Abbas Al-Marsi, guru daripada Ibnu Athaillah, mengatakan setiap manusia kita ini dalam dia ada 4 position. 4 posisi kita ini jangan sampai kita lupa. Posisi pertama taat kepada Allah Ta'ala. Posisi yang kedua kita maksiat atau menderhaka kepada Allah atau dosa. Posisi ketiga mendapat nikmat. Dan posisi keempat mendapat bala. Itu pasti akan berlaku setiap saat pada setiap manusia di mana saja berada dalam situasi dan kondisi apapun juga. Maka kita bersedia. Tatkala kita taat, ketahuilah apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali datin tuan sekalian merasa, oh, karena saya adalah ustadz, saya adalah tuk guru, saya adalah kiai, saya adalah imam, saya adalah orang pintar, saya adalah orang kaya, saya adalah orang kuasa. Bukan. Karena kita pilihan Allah. Nah, ini harus ada dalam jiwa kita. Jangan ada perasaan apapun yang seolah-olah kita mampu melakukan. Itu satu. Kedua, tatkala kita dalam keadaan dosa atau maksiat, bersegeralah kembali kepada Allah. Al-taubat kalau dosanya dosa besar. Kalau salahnya kecil, cukup dengan istighfar. Cukup dengan beramal soleh. Datang ke pengajian macam ini sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi ada hadis sahih menyebutkan ada 3 amalan yang mudah kalau kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita secara automatically, secara online. Pertama, selalu berwudu. Tuan dan puan usahakan dalam selalu keadaan suci. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kedua, selalu berjalan menuju sholat berjamaah. Seperti kita lakukan sekarang ini. Perjalanan kita dan baliknya kita, langkah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ketiga, selalu sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Itu untuk menghapuskan dosa kecil. Baik, tatkala kita mendapat rahmat atau anugerah, dapat kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah. Terima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur ada 3 cara. Pertama dengan lisan, kedua dengan anggota badan, dan ketiga dengan mengeluarkan sebagian harta benda kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kalau menerima bala atau ujian daripada Allah taala, kewajiban kita sabar, tabah, dan serahkan balik pada Allah Ta'ala. Seperti ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, tatkala kau diuji, kalau engkau tidak sabar, kamu sudah akan kehilangan apa yang diujikan, dan kamu tidak dapat ganjaran apa-apa. Tapi kamu sabar, tabah, kembali kepada Allah Ta'ala, dan mohon kepada Allah Ta'ala, kamu akan mendapat ganjaran dan akan dapat ganti yang lebih baik. Ada kisah yang luar biasa berlaku pada seorang waliullah. Datang tatkala dia uji, dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, kalaulah harta benda itu masih milik kami, tolong kembalikan ya Allah. Tetapi kalau sudah tidak sesuai dengan milik kami, maka berilah kami kesabaran, ketabahan, dengan saya yakin ya Allah, kau akan balas yang lebih baik daripada itu. Akhirnya Allah akan mengembalikan lebih baik. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah SWT. Jadi tuan dan puan, dato datin, itulah yang harus kita lakukan. Baik, kalau ini poin-poin ini kita dah lakukan secara istiqamah setiap hari-hari, insya Allah hidup kita rileks, enjoy, santai. Baik, kita teruskan. Hadis yang keempat, wudu dan membaca doa selepas berwudu.
An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau ayab lugh aw fayusbau wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah at-thamaniyah yadkhulu fi ayyuha syaa min ayyuha syaa rawahu Muslim. Wa zada Tirmidzi Allahumma ja'alni minat tawwabin Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah, ini yang selalu tuan-tuan lakukan. Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, tidaklah seorang kamu berwudu lalu dia menyampaikan air wudu keseluruhan anggota dan menyempurnakannya, kemudian selepas yakni selesai berwudu lalu berdoa yang bermaksud doanya tadi yaitu asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'al minal mutatahhirin, tambah lagi wa ja'al minal ibadil sholihin. Ada yang macam begitu. Dia artinya begitu, kecuali akan dikabulkan baginya 8 pintu surga, akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh masuk ke dalam surga melalui pintu mana yang ia suka. Imam Tirmidzi di sini menambahkan tadi mina Allah waj'al minal tawwabin wa ja'al minal mutatahhirin. Baik, itu alhamdulillah Datuk Datin Tuan Sekalian sudah melakukan, sudah dibaca tiap tak wudu. Cuman kita akan lebih mantap lagi, ternyata ada satu janji yang luar biasa, yaitu dibukakan pintu surga dan dipersilakan dari pintu mana saja kita mau masuk. 8 pintu surga. Syaratnya wudu. Dan alhamdulillah ya, dengan adanya wudu tadi automatically kita mau sholat. Itu apa itu pelajarannya. Dengan wudu akan melakukan ibadah sholat, sama ada wajib atau sholat sunnah. Apalagi kalau tuan-tuan selalu berwudu tadi, selalu berwudu dalam arti kita dalam keadaan suci, karena selalu berwudu adalah amalan daripada para anbiya, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selepas wudu aja doanya ini tadi dihafalkan, dan alhamdulillah biasanya di surah-surah di masjid-masjid ada di temboknya itu ditulis sebelum doa selepas wudu. Alhamdulillah. Kalau belum hafal kita baca saja. Kalau sudah hafal alhamdulillah. Baik, keterangannya. Islam amat menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman, dan di antara syarat sah salat atau sembahyang ialah berwudu. Sembahyang tidak sah tanpa berwudu. Mengkomentari tentang kebersihan ini, kadang-kadang kita agak lucu dan aneh, tetapi nyata. Kenapa di klub-klub malam, minta maaf tuan-tuan, di tempat-tempat maksiat, tandasnya begitu rapi, begitu cantik, begitu bersih, bahkan wangi. Tapi kenapa di tempat-tempat sholat, di masjid, di surau, tandasnya sangat memalukan? Terus kita bicara tentang Islam, apa enggak malu? Coba tuan-tuan, rubah mindset kita. Bagaimana akan menghadap Allah kalau tandasnya tidak bersih? Tuan-tuan, mendiang Lee Kuan Yew
itu kalau akan datang ke satu pejabat, ini yang saya perhatikan karena saya selalu ceramah di Singapura tiap bulan sekali ketika itu. Kalau datang ke satu pejabat, dia tidak kisah dengan dijemput siapa, tapi dia terus datang ke tandas. Ditengok tandasnya. Tandasnya baik, orang itu dikekalkan jadi pengetua. Kalau kotor saja langsung dipecat. Coba, ini orang kafir mengambil berat kepada kesucian. Nah, ini suasana yang menarik perhatian. Jadi apa terjadi tuan-tuan? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Ini jelas hadis sahih. Tapi kenapa kita orang Islam tidak mengambil berat? Ini suatu paradok, suatu perkara yang tidak harus berlakulah. Cukup-cukuplah yang sudah. Jadi kita sebagai generasi muda, tahniah pada surau kita yang begitu bersih, begitu cantik dan sebagainya. Ini simbol Tuhan sekalian. Juga benar juga pendapat orang-orang bintang. Untuk melihat suatu rumah bersih atau tidak, tengok tandasnya. Tandanya kemas, bersih, confirm hatinya orang itu. Orang itu akhirnya bersih. Itu salah satu indikator saya dikasih untuk melihat. Jadi oleh karena itu, tolong tuan-tuan sekalian, ini masalah dan direalisasikan, bukan hanya membaca kebersihan daripada iman. Lepas itu yaitu wudu, tidak mesti disediakan dengan cara yang lebih sempurna, lebih bagus dan lebih kemas dan sebagainya. Itu penting sekali tuan sekalian. Baik, kita mestilah menyempurnakan wudu dengan menjaga sunah-sunah dan adab-adabnya. Antaranya membaca basmalah, menghadap kiblat, bersuci, membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali pada setiap anggota, menggosok-gosok anggota, menyela-nyela janggut dan jari jemari, tidak bercakap dan mengakhiri wudu dengan membaca doa wudu seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas tadi. Baginda menjanjikan surga kepada orang yang menyempurnakan wudu dan membaca doa selepas wudu. Amat istimewa mereka yang dapat mengamalkan perkara ini, karena dibukakan kepadanya 8 pintu surga dan dipersilakan memasuki surga, dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang dia sukai. Jadi jangan diambil hanya membaca doa, kemudian pintu mana yang kita lakukan. Tapi syarat dan termanya tadilah. Syarat-syarat sahnya wudu dan sebagainya, menjaga kesuciannya, mustakmal atau tidak, bagaimana cara wudunya, harus dengan benar-benar, terutama cari kita pelajari putra-putri kita, bagaimana wudunya. Karena kebanyakan di sekolah tidak dipelajari, terutama kalau anak-anak tidak sekolah agama, hanya sekolah di sekolah kebangsaan saja. Kadang-kadang mereka tidak mengambil berat anak itu wudu dan sebagainya. Coba tuan curi pandang sikit, anak-anak wudu, kadang-kadang tuan sekalian masukin saja tangan gitu aja, apalagi kakinya hanya disiram atau dengan air dengan pacutan itu disiram gitu aja. Padahal di sini syaratnya digosok, harus menggosok sampai dengan siku, digosok, dibasuh siku. Kaki juga demikian, muka juga demikian. Coba bayangkan, itu syarat satu sahnya wudu. Kalau hanya main-main begitu aja, gimana? Kalau masih kecil, okelah, mungkin kita bisa menyadari karena belum wajib pun dan sebagainya.
Tapi kalau dibiarkan menjadi karakter, wudu saya selesai. Jangan anak sekolah begitu tuh. Kadang setelah mendengar tuh wudu itu setelah masuk. Bagaimana itu? Solatnya bagaimana? Kalau wudunya tidak sah, solatnya tidak akan sah. Nah, ini salah satu di antaranya syarat sahnya solat bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kan seperti kita sebutkan, untuk solat khusyuk, salah satu di antara yang terpenting adalah wudunya. Kalau wudunya sempurna, wudunya dengan bagus, membosanya begitu, insya Allah. Dan kita boleh caranya bagaimana? Panggillah secara ustaz atau imam kita atau ustazah bagi ibu sekalian, sebut makan tengah hari di rumah kita. Tujuan kita nak praktis wudu di depan imam kita atau ustazah kita. Anak cucu semua memperhatikan. Terus terang, kita anak-anak boleh melihat kita wudu, kita praktiskan. Kemudian ustaz atau ustazah Pak Imam itu melihat kita. Oke, dah benar. Tuan-tuan layak mengajar anak cucu. Karena sudah dapat sanad, dapat pengajaran langsung dari tok imam kita, ustaz kita, ustazah kita. Itu caranya. Jangan seenaknya wudulah, jangan. Hati-hati tuan-tuan. Ini bahasanya yang di sini hanya diletakkan doa selepas wudu. Bacaannya ini ganjarannya luar biasa. Silakan masuk surga dari 8 pintu surga. Tapi ya itu tadi, syarat termanya wudu itu bagaimana? Membasuh mukanya bagaimana, tanya bagaimana, kakinya bagaimana, itu harus disempurnakan dengan betul-betul. Air itu mustakmal atau tidak, paham tak? Air itu bagaimana, suci menyucikan bagaimana, air yang tidak menyucikan bagaimana, air cukup 2 kolah atau tidak, ini harus dipahami. Inilah tuan-tuan, ya. Walaupun disebutkan hadisnya itu doanya, tapi amalan yang lain kita harus dipahami dengan benar-benar. Seperti diterangkan dalam hadis tadi. Ya, sunah-sunahnya dan syarat-syaratnya dipenuhi dengan betul-betul. Dan kita praktiskan, kita lihat dengan benar-benar, terutama keluarga kita. Keluarga kita dulu. Sebagaimana perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu, jangan sampai terjumus sampai neraka. Itu pastikan. InsyaAllah kalau dah ada betul, doanya dengan senang, go to paradise. Pilih daripada pintu mana dia mau. Ini janji daripada Rasulullah SAW bagi setelah berwudu. Terus sekalian ya, itu dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah, luar biasa. Terakhir, hadis yang kelima. Kita 3 hadis pagi ini. Tajuknya melaungkan azan. An Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'jibu rabbuka min ra'i ghanami ala rasi sadiyatil lil jabal yu'adzinu bis salah wa yusalli fa yaqulu Allah azza wa jalla unduru ila abdi hadha yu'adzinu wa yaqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa dakhaltul jannah. Rawahu Abu Daud. Yang artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, Tuhanmu berbangga terhadap seorang pengembala kambing yang berada di atas satu kawasan bukit yang melaungkan azan dan mendirikan salat.
Allah berfirman, artinya lebih kurang, lihatlah hambaku ini, dia azan, dia mendirikan sholat, dia takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah memberi keampunan kepada hambaku, dan aku masukkannya ke dalam surga. Alhamdulillah, luar biasa. Seorang pengembala kambing, unta atau apapun, lembu dan sebagainya, tetapi dia disiplin. Waktu sholat dia azan, kalau ada teman-temannya ya berjamaah, kalau tidak azan dan qomat di atas bukit. Melihat macam itu Allah bangga kepada hamba yang takut kepada Allah SWT, disiplin dengan sholatnya. Ini di sini. Ini satu fenomena yang sangat menarik. Tapi digambarkan di atas bukit bagi pengembala. Dan ini boleh diaplikasikan dan apapun juga. Bagi peniaga, bagi orang yang sukan, bagi orang yang sedang berjalan-jalan. Tepat pada waktunya, dia terus sholat. Azan dan sholat. Nah, apalagi di negara kita. Negara yang subur, makmur. Negara yang di mana-mana musola atau surau disediakan, di mall pun ada, di pasar raya atau di pasar basah, pasar kering, bahkan di tempat peranginan, di jalan-jalan, R&R semua disediakan. Jadi yang jelas tepat pada masa salat, itu Allah bangga tuan-tuan sekalian, bangga. Jadi kita lakukan semacam itu dalam perjalanan sendiri atau dengan keluarga atau dengan rombongan. Kita praktiskan tepat waktu salat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan hadis yang kedua. Wa Ali bin Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adzana thintai asyrata salatan wajabat al-jannah wa kutiba lahu bita'dhinihi fi kulli yamin sittuna sanah, sittuna hasanatan wa bi kulli iqamatin salasuna hasanah, rawahul Hakim. Artinya lebih kurang daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah melaungkan azan selama 12 tahun, pasti surga menjadi miliknya, dan ditulis dengan azannya pada setiap hari 60 kebaikan, dan ditulis dengan setiap iqamahnya 30 kebaikan, yakni pahala. Wah, ini jadi muadzin, jadi Pak Bilal, tapi 12 tahun. 12 tahun. Tidak mesti harus jadi Bilal, tidak mesti jadi muadzin. Tuan dan puan sendiri juga bisa melakukan. Setiap sholat adzanlah. Kalau kita berjamaah di masjid, alhamdulillah. Kalau tidak, di rumah tuan adzan. Kalau suami tidak ada, anak tidak ada, ibu adzan. Ibu boleh adzan sendiri dan sholat sendiri. Sunnah itu. Tapi jangan kuat-kuat. Nanti ibu-ibu azan kuat-kuat di rumah, orang terkejut semua nanti. Silakan ibu lakukan. Azan baik laki ataupun perempuan. Setiap akan sholat azan. Jadi kalau 12 tahun kita azan, ini dapat ganjarannya. Jadi kalau menunggu jadi muadzin, hanya muadzin saja yang untung. Muadzin adalah tukang azan. Termasuk tuan-tuan sekalian akan sholat azan dulu. Itu Anda adalah muadzin. Anda adalah Bilal. Kebanyakan kita kan enggak. Nah, ini yang sembrono. Kalau di masjid aja nampak azan, di rumah tidak, ya jangan. Selepas tahu ini, mulai nanti. Katakan zuhur di pejabat atau di rumah, azan. Kalau Tuhan jadi bos, panggil, ayo azan dulu. Kita jamaah. Begitu. Kan kita azan di masjid saja, di surau saja. Ini yang salah. Di perjalanan, di rumah,
di pasar, azan dulu, baru sholat. Nah, itu caranya begitu. Jadi 12 tahun bermakna, ya Tuhan kira sendiri. Kalau sebelum ini belum, coba hitung dari sekarang. Umur kita 12 tahun, tambah 12 tahun. Insya Allah begitu. Jadi gunakan kaidah 12 tahun kita azan. Ya, siapa yang telah melakukan azan selama 12 tahun, itu jadikan kaidah 12 tahun. Kalau sekarang umurnya Tuhan 50 tahun, tunggu saya umur 62 tahun. Kalau sudah 60 tahun, ya tunggu sampai 72 tahun. Gitulah. Ya karena baru tahu, tapi tak apalah. Sebelum itu meninggal dunia, ya alhamdulillah. Jadi yang jelas, sekali lagi, azan ya itu jangan mesti ada di masjid atau di surau saja. Setiap kita akan sholat, azan. Mestinya kalau kita azan 5 kali, ya tinggal mengalihkan senang aja lah. 1 hari 5 kali. Jadi bermakna dalam 1 tahun dah berapa kali itu? 1 tahun 5. Kalau 1 hari 5 kali, 1 tahun 60 kali ya. Kira sendirilah sekalian. Begitulah caranya ya. 1 tahun ada 5 kali, 1 bulan 5 darab 30 sudah 150. Begitulah sekalian. Coba lakukan. Nilainya begitu. Saya bacakan keterangannya. Melaungkan azan bermaksud mengajak orang ramai untuk datang ke rumah Allah bagi menunaikan sholat berjamaah. Muadzin biasanya akan ke tempat masjid dan surau lebih awal berbanding orang lain. Mereka juga bertindak sebagai pembantu syiah dalam membersihkan masjid dan terkadang terpaksa memangku tugas imam apabila imam tidak dapat datang untuk sholat berjamaah atas keuzuran tertentu. Muadzin juga dikira sebagai salah seorang pendakwah yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang maksudnya lebih kurang, perkataan siapakah yang lebih baik dari mereka yang berdakwah pada jalan Allah dan dia melakukan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang Islam. Nah, ini terus sekalian ucapan daripada muadzin. Nah, jadi tadi kita tambahkan tadi, jangan hanya tatkala kita di surau di masjid, tapi Tuhan lakukan di pejabat atau di rumah dan sebagainya. Banyak sungguh faedah yang akan diperoleh muadzin atau Bilal di akhirat nanti. Mereka lah orang yang paling panjang leher. Itu merupakan gambaran betapa gembiranya mereka ketika melihat pahala yang diperolehi. Sesungguhnya jika manusia benar-benar mengetahui kelebihan melaungkan azan, mereka akan berebut-rebut sehingga terpaksa diadakan undian. Nah, ini salah satu di antara fadilah jadi muadzin ya. Jadi alhamdulillah di tempat kita ada disediakan, dilantik seorang Bilal atau muadzin. Bagi sekali lagi, bagi tuan dan puan sekalian, kalau kita tidak jadi muadzin atau Bilal, maka tidak pernah melaungkan suara azan. Jadi pemahaman ini coba kita betulkan. Jadi setiap orang akan sholat, panggil muadzin azan, disunahkan azan. Di mana saja berada, baik sendiri, apalagi akan berjamaah. Karena dengan adanya azan itu akan memanggil untuk berjamaah. Kalau
tidak ada, sekali lagi, katakan di rumah, ibu-ibu ditinggal suaminya sedang kerja, anak sedang sekolah semua, di rumah ada maid, kata ada pembantu, azan, ibu azan atau pembawa azan, dan sholatlah. Kalau tidak ada dan sendirian, azan sendiri, qomat sendiri, jadi imam sendiri, baca begitu. Tapi yang jelas itu disunahkan begitu untuk mendapatkan poin. Selama 12 tahun kita adalah azan, kita muadzin, kita akan ada seruan untuk sholat didahului dengan panggilan azan atau muadzin tadi. Karena di situ ada seruan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika kita melaungkan azan, bermakna dua panggilan. Mari kita bersolat dan mari menuju kejayaan. Jadi orang yang selalu melaungkan mari kita menuju kejayaan, itu adalah solat. Jadi kita lihatnya. Jadi persoalannya sekarang kita tahu dasarnya, tahu alasannya kenapa harus setiap solat didahului dengan azan. Baik sendiri atau berjamaah, lakukan sesuatu yang terbaik. Ya tidak-tidaknya selepas kita melihat ini kita lakukan. Yang selama ini kita memang perhatikan, jarang orang azan kalau tidak di masjid atau tidak di surau. Jadi kita lakukan. Oke Tuhan sekalian, itulah pengajian kita 3 hadis pada pagi hari ini. Dan kita akan bertemu kembali insyaallah pada bulan hadapan, tahun depannya. Coba kita ketemu tahun depan ini. Hadis yang ke-7, tajuknya mengerjakan salat rawatib atau salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Insyaallah kita akan bicarakan pada tahun depan ini. Baik dan sekalian, jadi apa yang kita lakukan ini tadi daripada hadis yang ketiga, supaya kita selalu mengucapkan akhir kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya kita banyakkan zikir, dan zikir itu afdalul zikri la ilaha illallah. Tapi tidak hanya itu, Imam Al-Ghazali mengajarkan ada zikir harian, dimulai hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum, besok hari Senin la haula wala quwata illa billahil azim, hari Selasa solawat, hari Rabu istighfar, hari Kamis tasbih. Ini kehebatan Imam Al-Ghazali, memberi variasi kepada zikir harian supaya orang tidak selalu bosan, tapi terus berkembang, berinovasi, kreatif. Tapi di antara zikir yang tertinggi nilainya la ilaha illallah. Disarankan di sini kalau boleh pagi 100, petang 100. Kalau Imam Al-Ghazali 1000. Pilih sendiri Tuhan sekalian. Jangan pernah berhenti. Tidak mampu 1000, 100, tambah 110, tak mampu 10 sekali, tak mampu sekali, pindah season 21. Itu aja. Baik, hadis yang keempat tadi adalah berwudu. Lakukan wudu setiap saat. Usahakan batal wudu lagi, batal wudu lagi. Lepas wudu ditutup dengan doa. Itu masalahnya. Namun wudu yang akan kita lakukan dengan sholat, pastikan terutama diri dan keluarga kita, syarat dan termanya wudu adalah benar. Membasuh itu bagaimana, mengusap itu bagaimana, dan menjalankan air yang suci itu bagaimana. Itu harus dipenuhi dengan betul. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya waste time and waste karam. Jadi oleh karena itu kadang-kadang kita melihat kenapa orang itu nampaknya tiap-tiap hari keluar masuk masjid, tiap-tiap hari keluar masuk surau, tapi kenapa
Peranginya tidak betul, coba dilihat salah satu di antaranya wudunya benar atau tidak. Nah, itu persoalannya. Kalau wudunya tidak benar, maka kerjanya sholat hanya waste time and waste current aja. Itu yang sangat harus ditekankan. Hati-hati dengan berwudu, juga membaca kesucian. Orang selalu berwudu, kebersihannya mesti terjaga. Baik, dan yang terakhir, yang kelima tadi. Yang kelima. Oh, terlebas. Oh, kelima belum. Oh, minta maaf. Jadi yang akan datang bukan ke 7, kelima ya. Kelima, sholat sunnah wudu. Minta maaf. Oh, saya silap. Jadi kita hanya tadi. Jadi sholat sunnah wudu kita akan bicarakan pada bulan depan atau tahun depan. Jadi yang jelas kita berhenti dari wudu tadi. Mari kita usahakan, yang penting Tuhan dan sekalian, wudu tadi adalah dengan benar-benar Tuhannya ya. Salah satu di antara tadi kita sebutkan, wudu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Pastikan kita lakukan dengan benar. Dan muadzin, yang terakhir tadi muadzin tadi ya. Azan. Macam mana baca kita tadi? Terlepas ya. Tauhid, kemudian wudu, mestinya sholat sunnah wudu. Tapi kok muadzin terlepas ya. Wah, Tuhan kok diam aja. Jadi hutang ini setelah sunnah wudu, hutang muadzin pula yang kita dahulukan. Jadi azan tadi selama ini tuan-tuan kita paham, kalau di masjid di surah baru dengar azan. Kalau tidak di masjid tidak ada azan. Ini betulkan kembali. Pokoknya setiap tuan-tuan akan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, azan itu sunnah. Nah, itu baik. Nah ya. Tapi yang bagus sholat wajib lah. Di rumah lakukan begitu. Ajar anak-anak kita. Nah, tadi kan 12 tahun kita azan. Oke, tuan sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi di tahun hadapan. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, tayyibatun, warabbul ghafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Dan semoga Allah memberi kemenangan pada rakyat Palestin dan kehancuran pada Zionis Yahudi. Lanatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan rizqan thayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa aj'al sultana nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma istiqlalu Palestin. Allahumma istiqlalu Palestin. Allahumma istiqlalu Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus salat duha insyaallah.